Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, jumpa lagi pada Pendidikan Guru Penggerak CGP Angkatan 8 Nabire Papua Tengah. Dengan saya pada koneksi antar materi modul 2.2 Lia Khairiah SPD dari SD Negeri Impres Kalibebo Nabire Papua Tengah. Perkenalkan fasilitator hebatku, Ibu Yana Fansita Taupan SPD MPD. Mari kita bahas pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, yakni guru harus memiliki dan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat 1. Kesadaran diri, meliputi menghayati, memahami, dan mengelola emosi. 2. Manajemen diri, yakni menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. 3. Kesadaran sosial, yakni berempati dan merasakan keadaan orang lain. 4. Keterampilan berelasi, yakni membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena sebagai pemimpin pembelajaran, maka guru harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, aman, menciptakan karakter budi pekerti murid, sehingga menciptakan perubahan positif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri murid. Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1, yakni pembelajaran sosial dan emosional memfokuskan pada menanamkan nilai budi pekerti dalam diri murid agar memiliki kesadaran diri dan kebijaksanaan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yakni seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak agar dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional di lingkungan sekolah. Salah satu yang menjembatani tercapai pembelajaran tersebut adalah nilai kolaboratif dari seluruh warga sekolah. Guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar sehat, aman, menyenangkan, dan berpihak pada muridnya. Kaitan dengan modul 1.3, yakni pembelajaran sosial dan emosional menjadi salah satu aspek terpenting untuk meraih visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional yang dapat terrealisasi di lingkungan sekolah apabila visi juga mendukung adanya pembelajaran tersebut, yakni dapat mewujudkan perubahan positif yang membudaya atau budaya positif agar mewujudkan murid yang berkarakter. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.4, yakni pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan menciptakan nilai kebajikan universal dalam budaya positif di sekolah. Dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan karakter positif dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan 2.1, yaitu pembelajaran sosial dan emosional menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebab saling keterkaitan atau keterikatan dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan murid, hal ini akan membuka peluang besar untuk mewujudkan murid yang dapat bertanggung jawab di setiap keputusan dan perilakunya. Nah, dari semua penjabaran, maka sudah jelas bahwa semua modul memiliki keterkaitan dengan satu tujuan, yakni menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah
Dan pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, B. dan juga bagi rekan sejawat. Mari kita simak jawaban saya. Jawaban yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang diberikan kepada murid didedikasikan kepada nilai yang memuaskan, yaitu meraih pengetahuan yang cakap terhadap materi yang diajarkan, sehingga pembelajaran terfokus pada pemerolehan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran tidak hanya memprioritaskan nilai, tetapi cakupan terhadap pembelajaran yang terkait pada psikologis anak sangat berperan penting untuk menunjang kehidupan positif dalam diri murid. Murid perlu diberikan pembelajaran sosial dan emosional agar dapat manajemen diri sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran relasi yang baik kepada sekitar, dan bertanggung jawab di setiap perbuatannya. Jawaban pertanyaan kedua, yakni 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan praktik dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik yang relevan. Contoh teknik STOP yaitu stop, take a breath, 3, observe, 4, proses. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Contohnya nih, pengajaran yang eksplisit, adanya integrasi praktik mengajar guru dengan kurikulum akademik, menciptakan suasana nyaman kelas dan budaya positif di sekolah, serta menguatkan KSE atau kompetensi sosial emosional dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban pertanyaan ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid, yakni pertama, kunci utama adalah keteladanan diri. Kedua, memberikan pengajaran eksplisit di kegiatan sekolah. 3, mengintegrasikan praktik pengajaran guru dengan kurikulum akademik. Contoh, membuka pelajaran dengan hangat dan bersifat mengayomi. Inti pembelajaran yang berpihak pada murid dan penutup pembelajaran yang optimistik. Dan yang keempat, menciptakan iklim sekolah yang nyaman, bersahabat, dan sehat serta berbudaya positif. Dan bagi rekan sejawat, yakni saya akan melakukan kolaborasi efektif untuk menerapkan KSE bagi seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang diawali dengan keteladanan diri. Penerapan lainnya dengan cara berbagi praktik baik, membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan penerapan KSE pada setiap kegiatan di sekolah. Itulah jawaban yang bisa saya paparkan dari pertanyaan permantik yang disajikan. Saya Lia Khairia SPD mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.